Kita ini kan hidup di lautan data. Setiap hari kita benar-benar dibanjiri angka, statistik, macam-macam. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita misahin mana fakta, mana fiksi? Nah, hari ini kita bakal belajar cara mikir kayak seorang detektif data buat ngebongkar salah satu jebakan pikiran yang paling umum dan jujur aja paling berbahaya. Enak banget kan rasanya? Waktu kita nemu grafik atau hasil studi yang seolah-olah nepuk punggung kita sambil bilang, tuh kan, benar kata gue. Perasaan divalidasi itu, wah kuat banget. Tapi justru disitulah letak bahayanya. Karena otak kita itu seringnya lebih seneng ngerasa benar daripada benar-benar nemuin kebenaran. Nah, ini dia nih, musuh utamanya, bias konfirmasi. Anggap aja ini kayak mode autopilot di otak kita, dia secara otomatis nyari, menafsirkan, dan ngingat-ngingat informasi yang klop sama keyakinan kita. Sementara itu semua yang berlawanan, diam-diam disaring atau bahkan diabaikan. Ini bukan soal bodoh atau pinter loh, ini murni cara kerja otak manusia. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan bongkar jebakan pikiran ini. Terus kita bakal pakai jubah detektif data. Dan kita akan kuasai 3 pertanyaan kunci. Setelah itu, kita coba pecahin kasus nyata yang sempat heboh. Dan terakhir, kita pelajari cara para profesional nguji temuan mereka biar benar-benar kuat. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu kenapa sih jebakan ini tuh efektif banget dan kenapa kita semua, tanpa terkecuali ya, bisa banget kejebak di dalamnya. Kutipan ini tuh pas banget. Statistik yang buruk seringkali jauh lebih bahaya daripada kebohongan biasa. Kenapa? Soalnya, kebohongan yang paling meyakinkan adalah kebohongan yang tanpa sadar kita ceritain ke diri kita sendiri. Bekalnya, ya data yang kita pilih-pilih sendiri buat kita percaya. Terus, gimana cara ngelawannya? Ya kita butuh penawarnya. Jawabannya adalah dengan secara sadar mengubah cara kita berpikir. Dari yang tadinya cuma konsumen informasi yang pasif, jadi seorang detektif data yang aktif. Caranya lewat praktek yang disebut veridical data science. Kata kuncinya di sini adalah dapat dipercaya. Jadi tujuan seorang detektif data itu bukan buat menang debat atau ngebuktiin hipotesisnya. Tujuannya cuma satu, ngejar kebenaran apa adanya dari sebuah data buat mecahin masalah di dunia nyata. Simple. Coba bayangin begini cara kerja data. Ada realitas, yaitu apa yang benar-benar terjadi di dunia. Terus ada data yang ibaratnya kayak foto dari realitas itu. Nggak pernah sempurna, mungkin agak buram, atau cuma ngambil satu sudut pandang aja. Dan terakhir ada algoritma, alat yang kita pakai buat menganalisis foto tadi. Nah, bias dan kesalahan itu sering banget muncul di celah-celah di antara ketiganya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Ini dia 3 pertanyaan yang bakal jadi senjata utama Anda. 3 pertanyaan ini harus jadi kebiasaan, refleks setiap kali Anda nemu klaim yang pakai data. 3 langkah simpel ini bakal ngubah total cara Anda ngelihat informasi. Anggap aja ini kayak 3 gerbang filter yang harus dilewatin sama setiap statistik atau judul berita sebelum Anda percaya. Yuk kita bedah satu persatu. Sebelum kita kagum sama jawabannya, seorang detektif itu selalu ngecek pertanyaannya dulu. Apakah pertanyaan ini emang dirancang buat nyari kebenaran, atau jangan-jangan buat ngegiring ke jawaban tertentu? Apa sih tujuan asli di balik pengumpulan data ini? Kadang, masalah utamanya itu bukan di jawabannya, tapi di pertanyaannya yang dari awal udah salah. Lanjut, kita selidiki barang buktinya, yaitu datanya sendiri. Ini data dari mana asalnya, siapa yang ngumpulin, dan buat tujuan apa. Apakah data ini beneran nyambung sama pertanyaannya? Soalnya, data yang dikumpulin buat satu tujuan, seringkali nggak cocok buat menjawab pertanyaan lain. Ini tuh langkah forensik dasar, buat mastiin fondasi klaimnya kuat. Terakhir, kita interogasi kesimpulannya. Gimana caranya para analis ini bisa sampai ke jawaban itu? Mereka pakai metode apa? Ada asumsi-asumsi tersembunyi nggak yang mereka pakai? Dan yang paling penting, apakah judul berita yang Anda baca itu benar-benar ngegambarin temuan aslinya secara utuh? Nah, disinilah cerita seringkali dibelokkan. Oke, teori sih kedengarannya bagus ya, tapi gimana prakteknya di dunia nyata? Yuk kita tes perangkat detektif kita ini ke sebuah kasus yang angkanya benar-benar mengguncang dunia. 1 miliar. Angka ini meledak di semua media waktu kebakaran hutan Australia tahun 2019. Judul beritanya teriak-teriak, 1 miliar hewan mati. Angkanya kan gede banget, tragis banget, jadi gampang banget buat kita langsung percaya gitu aja. Reaksi emosional kita pasti kaget, sedih. Tapi seorang detektif data, dia bakal tarik napas dulu, nenangin diri, dan ngajuin pertanyaan pertama yang paling krusial.
Tunggu dulu, ini gimana cara mereka ngitungnya ya? Nah, setelah diselidiki, ini temuannya. Angka 1 miliar itu ternyata bukan hasil ngitung satu persatu hewannya. Itu adalah sebuah estimasi. Caranya, dengan ngambil data kepadatan hewan dari studi lama tahun 2007 di satu wilayah aja, terus dikaliin sama total luas lahan yang kebakar. Jadi ini itu perhitungan, bukan sensus. Jadi angkanya salah dong? Nggak juga. Para penelitinya sangat terbuka kok soal metode mereka. Itu adalah upaya terbaik mereka untuk ngasih gambaran skala bencananya dengan data terbatas yang mereka punya. Kuncinya adalah kita paham konteksnya. Angka itu jadi alat komunikasi yang ampuh, tapi bukan fakta harfiah yang saklek. Nah, seorang detektif data paham banget bedanya. Cuma dengan ngajuin 3 pertanyaan tadi, Anda udah bakal jauh lebih unggul dari kebanyakan orang. Tapi kalau mau naik ke level profesional, ada satu langkah lagi, yaitu ngetes ketahanan temuan Anda sendiri. Ilmuwan data profesional itu biasanya pakai kerangka kerja kayak PCS ini. Anggap aja ini cara mereka buat sengaja nyerang kesimpulan mereka sendiri. Kalau kesimpulannya tetap kokoh setelah digoncang dari berbagai sisi, nah baru deh mereka bisa benar-benar yakin sama temuannya. 2 pilar utamanya itu prediktabilitas dan stabilitas. Prediktabilitas itu intinya nanya, oke, temuan ini bisa buat nebak sesuatu di dunia nyata nggak? Sedangkan stabilitas itu kayak uji ketahanan. Kalau datanya gue ubah dikit aja atau asumsinya gue geser dikit, hasilnya langsung amburadul nggak? Temuan yang kuat itu harusnya stabil, nggak gampang goyah cuma karena ada perubahan kecil. Jadi inilah pilihan yang kita hadapi setiap hari. Kita mau jadi konsumen pasif yang ya udah nelen mentah-mentah setiap angka yang disajiin, atau kita mau pakai jubah detektif kita, keluarin peralatan kita, dan mulai bertanya. Nah, pilihan ada di tangan Anda.